Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Di departemen, di kementerian ini juga gila ini, Pak. Jadi kalau dibawa-bawaannya kena terus ternyata aman, puncaknya mesti dicari mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Nah, itu. Ambil kepalanya dulu. Jangan dibawa-bawa. Jangan-jangan juga di kepalanya ada kepalanya lagi. Karena ini uang besar. Yang jelas, Pak, sesuai dengan apa yang tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sampaikan, bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Ya. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas. Bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Barang lagi langgeng-langgengnya, lagi adem-ademnya, lagi enak-enaknya, bocor, bubrak. Begitu bocor, wih, tiap hari kedengaran. Jadi tolong-tolong Bapak-bapak Kapolri juga buka matanya lebih dalam. Ya. Jangan ketutup dengan hal-hal yang kita atau belakang nggak tahu, jangan juga gitu. Mengharapkan Polri dapat memproses siapapun yang terlibat. Sampaikan hasilnya kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas Polri. Kalau dalam judi online itu ada loh petugas yang tutup mata gitu. Dalam judi online ada loh petugas yang menjadi backing. Dalam judi online ada juga yang menjadi pelaku. Apakah Pak Kapolri siap membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang membackingi judi online ini? Dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti. Berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu. Judi online tidak mungkin tumbuh berkembang kalau tidak ada yang membackingi. Bagaimana kemudian langkah-langkah Pak Kapolri dalam menuntaskan ini, ya, yang oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini adalah musuh negara. Karena seperti yang kita tahu bersama dalam asas universal hukum kita, ya, keselamatan, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak semua laporan yang dilaporkan di polisi itu harus disidang pengadilankan. Masyarakat laporan itu ingin diselesaikan. Nah, pakai cara-cara yang memang diperkenakan hukum untuk menyelesaikan itu. Tidak harus lewat kepastian hukum yang di sidang pengadilan itu. Ini yang harapan banyak masyarakat. Yang pertama masalah pemberantasan judi online, yang kedua masalah pemberantasan narkoba, kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah mafia tanah dan hal-hal yang terkait dengan mengoptimalkan restoratif. Menarik sekali teman-teman, tentu kita mendengar penyampaian dari anggota DPR RI dan kemudian tadi di sana nampak kita melihat bahwa pengakuan dari Pak Kapolri, ya, Pak Kapolri kita Listio Sigit, dengan pernyataan beliau bahwa kalau saya ketahuan terlibat dalam kasus judi online, hari ini saya mundur, Pak, saya siap mundur. Kayak penuh dengan kesedihan, ya, menyatakan hal itu. Nampak raut wajah yang gimana gitu ya, mungkin teman-teman tahu lah
Dan baru-baru ini kita mendengarkan bahwa Budi Aris Setiadi gitu ya, diduga kuat terindikasi terlibat soal judi online gitu ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa harapannya dibongkar secara terang-benderang agar masyarakat Indonesia tahu ya terkait persoalan kasus judi online tersebut ya. Jadi teman-teman ya, bagaimanapun ya memang kita berharap bahwa ini bisa diproses secara baik, ya bisa diungkap seterang-terangnya ya siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian saya setuju sekali seperti disampaikan bahwa jangan hanya menangkap yang di bawah-bawah, kepalanya langsung gitu ya. Kalau sudah kepalanya yang ketangkap, artinya semua ekor-ekornya pun atau bawah-bawahnya pun ya udah selesai. Tapi kalau hanya yang di bawahnya saja, tidak ke kepalanya langsung, ya yang ditangkap di bawah pasti akan tumbuh lagi gitu ya. Namanya juga ekor gitu ya. Pasti akan tumbuh. Dan di sini memang sudah banyak sekali memakan korban ya para masyarakat Indonesia terkait kasus judi online ini. Mungkin ada yang sudah gadein sertifikat rumah, ada yang berkeluarga berantem, cerai, ya, ngutang di mana-mana dan macam-macam. Dan itu sudah banyak sekali terjadi. Jadi harapannya bagaimana pemerintah hadir dalam menanggulangi hal ini, memberantas sampai tuntas ya. Nah, kalau saya melihat di sini ya, Kapolri tidak layak wajib mundur. Kerjanya omon-omon, sekarang aja mundur, Pak. Bubarkan saja Polri, terlalu banyak oknum jahat. Mundur ribet, lebih cepat, lebih bagus. Publik udah tidak percaya kinerja Kapolri. Sudah mundur, Listio Sigit. Rakyat sudah jijik lihat Kapolri seperti kamu cuma bisanya melindungi koruptor. Prabowo harus segera pecat dan ganti Kapolri dan Budi Ari sekarang juga. Kalau Kapolri mundur, Allahu Akbar, mundurlah Kapolri, jabatanmu sudah melampau batas, kasihan yang lain ingin jadi Kapolri. Jadi memang banyak saya rasa yang juga menginginkan bahwa Pak Listio Sigit sebagai Kapolri itu digantikan saja atau mundur atau dicopot gitu ya. Ya ini sering sekali juga dikait-kaitkan soal bagaimana menangani berbagai persoalan yang ada di negeri ini. Ya, berbagai kasus ya yang konon kata banyak masyarakat lama banget ya dalam memberantas atau mengungkap gitu ya. Ada yang bilang terlalu banyak drama lah atau terlalu pilih lah macam-macam ya. Nah kemudian mundur lebih baik daripada dipecat karena dari dulu mengetahui bahwa BA Budi Ari terlibat dan Bapak tutup mata, mungkin juga Bapak dapat bagian, maklum satu geng dengan Budi Ari ya. Nggak usah pakai terlibat judul, mundur langsung, sekarang masyarakat lebih tenang. Termul mana mau mundur ya. Termul ini apa nih? Ternak Mul ya, Ternak Mulyono ya. Biasanya sih gitu saya rasa. Yang sering saya baca-baca ya. Kapolri sebaiknya mundur, sama kasus narkoba, bukan ditangkap biang kepala besar narkoba, biar nggak ada narkoba di negeri ini, malah yang ditangkap pemakai, juga korupsi tangkap menteri. Jadi itu tadi, misalkan seperti narkoba lah, yang ditangkap pemakai, pengedar misalnya. Tapi yang memang kepalanya ini kan kita nggak tahu kenapa nggak itu aja yang diincar. Jadi masyarakat curiga, jangan-jangan ya penerima juga seperti itu, orang masuk gitu ya, kan kita nggak tahu juga, kita kan bisa berasumsi ke sana gitu ya. Secara biologikanya ya bisa saja terjadi karena kita melihat banyak sekali juga kasus-kasus suap ya, korupsi ya, macam-macam lah ya. Bukan masalah penerima dan tidaknya, tapi kenapa tidak bisa diberantas dan masih maraknya itu judinya ya. Busuknya bawahan, busuknya atasan, itu sudah rumus. Kalau soal ginian mereka semua tahu dengan jelas dan mengalami karena dia tumbuh dari bawah. Sebetulnya pimpinan itu tahu jelas celah likunya. Kapolri mundur, rakyat akan berpesta.
mundur-mundur, kepercayaan kepolisian hancur lebur. Sudah tidak percaya yang namanya polisi. Jadi kepercayaan masyarakat kepada pihak terkait atau mungkin kepada kepolisian misalnya itu sudah ada sudah hilang lah gitu ya, atau bisa kita sebut berkurang lah kepercayaannya. Saya nggak tahu kenapa, ini sering sekali saya baca-baca komentar-komentar di penyampaian masyarakat Indonesia gitu ya, memang gitu realitanya yang saya baca ya. Tapi kita memang menyadari bahwa masih banyak polisi yang baik-baik teman-teman ya. Ya mungkin yang kita lihat itu hanya oknum, atau mungkin yang kita rasakan itu hanya oknum-oknum saja. Tapi oknum ini berapa orang, sampai kapan berbicara tentang oknum? Nah kan jadi itu juga nanti yang dipersoalkan dan lain-lain ya. Loh kok mundur Pak Budi? Kan dapat bintang penghargaan tah? Menghina negara itu. Kalau memang terlibat itu lebih menghina negara. Tapi ya sak-sak mau nulah apa nih? Ini gak jelas komentarnya juga ya. Untuk di negeri Indonesia, siapa saja yang tidak amanah pegang jabatan, Allah yang Maha Kuasa tidak tidur. Pasti diperlihatkan kebusukan orang itu. PDIP juga harus bertanggung jawab juga, soalnya PDIP yang mengantarkan jadi Presiden Jokowi. Tapi Pak Kapolri hanya omong-omong doang. Seharusnya saat BAS diperiksa harus dibongkar sampai ke akarnya. Budi Ari Setiadi kalau nggak salah, kan itu yang sekarang viral ya, indikasinya sudah kuat ya. Nggak dapat bagian pun harusnya mundur. Negeri ini kepercayaan masyarakat terhadap Polri sudah hancur. Mundur saja Pak, kata Pak Kapolri, kan busuk itu dari kepalanya. Lalu kepala kepolisian siapa? Ya beliau ya. Sudah ada dalam sidang Budi terima 50% polisi, kok diam-diam saja. Jadi segera tangkap tuh dan seret ke pengadilan. Ya itu tadi, padahal indikasinya sudah kuat, bahkan kejaksaan sudah mengatakan itu. Tapi mana kok nggak ada? Kan itu yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia ya. Jadi di sini sebetulnya banyak sekali ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, bolehlah silakan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja ya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.